Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ditakdirkan bertemu kembali di Oase Religius Spiritual Leader Al-Markaz Supiah Kajembaran Rahmaniyah. Podcast bersama Putra Batara Channel 165. Mari bicara. Paham, penghayatan dan pengalaman, intelektualitas, spiritual dan kecerdasan emosional, logika, analogi intelijen, nalar rasional, nisai al-fasera ala yasin habibil. Bersama punggawa, pandawa dan punakawan ceria, Al-Markaz Supiah Kajembaran Rahmaniyah. Oke, interupsi. Jangan lupa ngopi, hopi, and happy selfie. Satrio Piningit, Putra Batara, anak gembala. Jadi agak lucu, NU bukan, Muhammadiyah bukan. Tapi ngomongnya saya mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ya, sama-sama kita mohon maaf datangnya terlambat. Gitu kan. Gak apa-apa, ganteng. Kalau ganteng mau bebas. Gue Masih kencang lagi. Wah, belum laku. Belum laku. Yang kedua, terima kasih banyak untuk Habib gitu kan, udah mau mempercayakan sekali lagi terima kasih banyak sudah mau mempercayakan. Kalau dari sisi instrumen ya sebenarnya nggak sendiri gitu kan, karena ada Sukma, ada Bang Agam juga, terus juga dari Habib juga nemenin, Omar juga nemenin, gitu kan. Ada Fauji yang nemenin, terus Bang Fauji juga ikut bantu komen, Bang Beni juga komen, ya kan. Anak-anak bantu Pak. Iya, sampai kita juga minta kritik dan saran juga ke Bang Mahfud, lewat Japri gitu kan. Ini gimana kira-kira Kang? Cuman waktu itu memang belum sempat dibalas waktu itu kritik Lagi benar. Lagi kalau kesel sih mending ya. Ya Allah. Salam. Ya kalau
proses kalau mengingat kembali gitu, flashback kembali ke proses apa namanya pembuatan dari instrumen, baik itu sebenarnya nggak hanya instrumen ya, sampai ke itu kemarin ya bahasanya kita kumpul semua di sini gitu kan, kumpul ada di sini itu kalau dari apa namanya dari pandangan anak pribadi ya jujur itu haru, momen haru, apalagi apa ya namanya ya saat apa namanya sholawat itu digemakan itu momen haru karena jarang-jarang ngelihat sholawat itu bareng-bareng kayak gitu sholawatnya bareng-bareng terus apa ya kalau bahasanya ya murni keluar dari dalam hati gitu, walaupun memang gitu mungkin ada yang apa namanya bahasanya ada yang lelah gitu kan sudah dari hari Senin gitu kan, sudah dari hari sebelumnya sudah mempersiapkan apa peresmian ini sedemikian rupa gitu kan, tapi ya nggak apa terlihat semuanya itu menyatu dan itu ya alhamdulillah saya mengapresiasi luar biasa gitu, walaupun ya pada ujungannya terakhirannya tepar gitu kan, istirahat semua gitu, ada yang di sini ada yang di kamar gitu kan, tapi ya alhamdulillah semua lancar gitu. Nggak lancar-lancar banget. Iya, walaupun nggak lancar-lancar banget, ada satu dua ya bahasanya teknis lah ya, satu dua Lebih ya. ke kelalaian. Satu dua yang masih miss ya nggak apa-apa, tapi dari situ kita belajar kedepannya untuk meresmikan sesuatu hal yang jauh lebih besar, meresmikan sesuatu hal yang sifatnya lebih spektakuler lagi yang akan kita buat udah ada pengalamannya, karena kan berangkat dari satu pengalaman jadi modal untuk pengalaman yang lain. Bendera tuh ada juga ya, bendera Nah itu Ada yang samping. cuma sebenarnya anak menunggu itu apa namanya progres potong tumpengnya itu. Aduh, Mungkin itu belum saatnya buat itu. iya Ada hikmah di balik semua ini. iya Kayak bendera itu juga itu kan. Mungkin besok di waktu yang lain. di waktu yang lain. Mungkin dia juga. Biasa. Itu untuk Itu anak mengapresiasi banget, luar biasa siapannya, sediaan dari abang-abang Yohan semua, dari kita semua itu luar biasa. Nggak bisa apa bahasanya, nggak bisa dibayar dengan apapun, karena yang pasti keluar itu kan nggak hanya tenaga gitu kan, hati, pikiran kita juga kan, itu udah tertuang semua di situ. Ya itu balik lagi, walaupun ada satu dua nggak masalah gitu. Tapi jadikan itu apa namanya buat kita pribadi masing-masing, terlebih juga buat anak pribadi ya, jadi pelajaran bahwa konsolidasi, koordinasi itu seperti ini gitu kan. ini orang-orang yang sadar nih. Jadi ya bahasanya cara menyambut tamu tuh seperti ini, dari hal-hal yang kecil aja dulu gitu. nggak usah yang apa namanya jauh gitu, dari hal yang kecil, menyambut tamu gitu kan, atau mempersiapkan makanan atau seperti apa gitu kan, pengajian. yang penyajiannya itu yang Kerja sama dalam kebersamaan. itu yang real gitu. Kalau dari Ana sih pengapresiasikannya seperti itu.
Jadi buat kedepannya buat kita sampai realistis terkait dengan podcast ini cerita ya terkait bahkan sampai sampai podcastnya aja kan dari opening video videonya ini dan udah digamblakan langsung gitu di podcast yang waktu kemarin tuh sampai dengan hari ini pun ya udah digamblangkan langsung, tinggal kitanya aja yang bagaimana. Ya itu benar tadi dari abang-abang Ikhwan sekalian semua, bahwasannya kita udah megang udah di dalam gerbang nih ya kan, di dalam gerbang nih oh ya gerbang lah. Nah terus kan kita juga udah dapat kuncinya, bahasanya kan gitu kan, udah dapat kuncinya ya kita berupaya supaya kunci itu jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas bagi kita yang sudah mendapatkannya. Tapi bagaimana yang belum mendapatkannya? Ya, mungkin teman-teman di luar sana yang lain gitu kan. Nah, itu satu ya kan. Yang kedua belum login udah lompat ya bang? Gimana ceritanya? ini belum login udah lompat katanya. di remen dah orang rumah si otaknya kalau main laptop gitu baru login mau masuk akun gitu kan. Iya udah lo. Iya yang sampai ya itu kita mendapatkan mendapatkan kuncinya kan yang mana kunci itu udah kita pegang gitu kan. Ya bahasanya ya kita harus kuncinya udah kita pegang ya kita harus mensiarkan kembali gitu kan, harus menyampaikan keluar juga gitu sampai tujuan pada yang utama yaitu Man from the East ini, Putra Batara gitu kan, anak gembala benar-benar tergaungkan, benar-benar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat gitu. Itu keluar ke dalam nggak? Keluar ke dalam harusnya. Keluar kalau nggak ke dalam. Iya nggak hanya keluar kan, yang pastinya ke dalamnya dulu bang. Dalam satu-satunya ke dalam. Jangan keluar satu. Jangan keluar ke dalam. Oh ini lagi salah paham lagi. Lu mah sujon mulu sama teman. Gue heran. Ya pasti itu. Yang pada intinya ya kita dari tiap-tiap orang itu ya itu menemukan sosok the man from the east yang mana ya jadinya semua dari tiap kita tuh selamat ya, bahasanya bukan lagi selamat yang selamat doang gitu kan, selamat dunia juga selamat di akhirat kan. Amin. Jadi buat kita sih kalau dari Ana itu jangan terputus asa. Apa yang sudah kita pegang gitu, apa yang sudah kita dapatkan kunci itu gitu ya, jangan sampai terlepas gitu. Karena apa yang kita tampilkan yaitu balik lagi, belum tentu apa yang kita tampilkan ini di YouTube sebenar-benarnya diri kita, kan bisa jadi begitu. Kamu puasa. Iya. Tapi kita harus benar-benar jujur pada diri sendiri gitu. Sehingga sosok man from the east ya benar-benar tertanam di dalam dirinya kita. Seperti itu. Ini kalau belum login bisa ngomongin. Kalau belum login ya udah susah ngomongin. Kita harus tetap memberikan semangat. Oh iya. Bagian dari jati diri sih. Kalau gue diserang sama orang-orang keriput gitu. Keriput, ini keriput jawer. Gue diserang sama orang keriput. Mungkin masa kita dikatain dewer. Banyak tau yang dewer. Kurang lebihnya itu, jadi biar kita sama-sama semua selamat. Amin. Ya kan, tidak
tidak berlepas diri ataupun tidak pasrah, tidak menyerah gitu kan. Kalau ada konten kreator kan bilang teruslah menyerah, jangan teruslah berputus asa, jangan pernah berharap gitu. Ada konten kreator gitu kan di YouTube yang ngomong gitu. Tetap putus asa, jangan semangat. Iya, tetap putus asa, jangan semangat gitu. Terima kasih udah dikoreksi. Cuman kalau kita dibalik, tetap semangat, jangan berputus asa. Gitu. Jangan ngikutin orang Kalau makanya kan itu. Kalau kita motonya kita harusnya seperti itu kan, tetap semangat, jangan berputus asa. kita yang normatif aja. Iya. Jangan yang nilai itu ekstrim. Itu aja sih dari Ana, biar kita sama-sama semangat, saling mendapatkan saling berpegangan tangan erat melawan yang namanya Dajjal gitu kan. Itu aja dari Ana pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasehat, para penasehat. Ini mau dikencang nggak? Ini penasehat. Ini menasehat. Mau dikencang nggak ini? Oh. Pagi dan dulu gitu. Lomanya dan dulu. Iya lomanya. Kalau mau biar agama yang penutup. Kalau tadi gak penutup pendek ya, doa lagi. Iya, ngomong suka nggak ditebak udah. Gimana apresiasi. Katanya mau ada peningkatan di podcast gimana? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi respon dan kita namanya ya. Itu akhir zaman 3 poin. Iya, terkait isu akhir zaman. Ya, kalau ngomongin akhir zaman ya sekarang teknologi lagi ini awalnya buku utama buku itu kemudian instrumental, sekarang podcast. Ya awalnya ini serius nanti itu balik podcast gitu ya. Bisa enak bisa. Apa? Film ya ternyata beneran gitu kan. Ada apa namanya, ada pasti ada apa namanya sinisnya gitu. Sinisnya dalam arti apa yang membedakan kita dengan tayangan-tayangan keagamaan pada umumnya. Sempat ditanya sama lawan itu bikin apaan gitu, soalnya kontennya keagamaan gitu. Keagamaan klasik kan gitu kan, konten keagamaan aja. Iya kan? Iya benar. Banyak orang membalut keagamaan itu dengan kepalsuan itu dengan keagamaan. Nyari apa bungkus? Apa kita nyari apa sih, kita nyari rating, follower, subscriber. Subscribe. Apa bedanya kita sama channel-channel lain gitu kan? Kalau menjadi itu, kalau targetnya itu
nggak mau ditekan. Kenapa dia ngomong mau ningkatin subrek? Tapi benar apa pengalaman itu di Ini dulu ini ada pandangan itu. Iya apa? Apa sih yang membedakan kita gitu? Ternyata kalau dilihat isinya tonton gitu video-videonya oke musiknya sholawat agama banget ya Gua ngomong ngeselin ya. gendong agama banget gitu ini ada apa ya apa waktu detail gitu kan mobile detail respon Reaksi gitu. apa gitu tapi kalau pas ditonton gitu kan videonya nggak panjang 2 menit 3 menit 4 menit belum ini kan kita belum resmi ya gitu. Istilahnya masih testing ya buat pembuka video pembuka iya tapi isinya ternyata kalau baru sekilas gitu ya kayaknya nggak agama banget gitu ya Iya kan maksudnya ini yang kita podcast kita. Enggak di videonya gitu di awalnya gitu awal Iya ini yang kita punya kita. iya nggak seperti maksudnya nggak agama lo nggak seperti channel lain yang apa ada agama gitu atau Agama semua. iya Lebih ke pergerakan. apa ya awal-awal kan video-video yang ditayangin dia lebih ke Pergerakan. apa gambar gitu gambar ilustrasi terus kata-kata tulisan tulisan Robotnya tapi apa bobotnya apa bobotnya jadi itu misalnya Jadi itu kita mengedepankan teks narasi sama teks narasi visualisasi terus instrumennya. tapi nggak ada kata-kata agama gitu maksudnya yang agama gitu kan lebih kepada diri pembahasan terhadap diri ya kan sih terus sosok karakter gitu kan terus akhir zaman apaan sih kata-katanya itu bukan kata-kata yang apa namanya yang umum. kayak Jadi baca arah khusus semua. Yang nggak ada di umum. Enggak kalau yang baru mungkin lah. Saya lebih menikmati kepada visualisasinya itu. tulisan Visualisasi tekstual itu. Sama irama nadanya itu ya. ya sih ya udah nada ya itu awal-awalnya gitu kan Nah gimana kesini terus gimana ente menilai ini gimana? Lebih cenderung optimis positif gitu atau Ini ada nilai apa gitu? ini kan. jujur ya Iya, gue tuh kan Ada pembanding. TV lah namanya kan baru ya channel besar sekarang aja kan nggak langsung besar. gitu kan Jadi optimisnya atau karena keunikannya? optimisnya karena isinya deh awalnya optimis karena itu ada bagian dari itu gitu kan ada optimisnya di situ tapi itu tadi apa yang membedakan kita dengan yang lain Saya sudah karena di ini nama dikritik ya kan, jangan sampai main from the edge itu hanya sekedar
simbol ya. Kenyataannya kita nggak mau bawa misi itu yang sebenarnya nggak menjadi pribadi seperti ini. Betul. Iya, ini juga apresiasi ya sama Christian gitu kan. Yang membedakan dia salah satunya juga gitu ya. Ternyata bukan orang Torekoko yang ngaji di sini gitu ya. Christian, Katolik, Protestan. Oh, dia semuanya. Bahas dulu gua. Protestan. Kadang Katolik juga Protestan juga. Kadang ateis, kadang komandan yang ngomong kadang ateis. Protestan. Dengan Tuhan ya. Iya, ada Kalau Katolik buahnya. Kalau Katolik, iya kan ada besok Paus mau datang. Udah nyampe. Jam 11 ya. Sama. Tadi udah jatuh. Iya, Udah Japri. Iya. Salam. Jangan ke Bogor Habib Lutfi nggak sampai, yang sampai paus ya kan. Iya. Jadi nanti ajaran maghrib apa boleh dikumandangin. Saking gilanya nih. Iya, ada yang baca berita dari CNBC terkait itu yang Paus mau datang juga mau ngapain gitu kan. Dia katanya ada misi untuk apa perjalanan mengelilingi daerah Asia lah gitu. Apologi. Ya, untuk salah satunya Indonesia. Kenapa dia tertarik sama Indonesia ini ya, nyambung ke poin nomor 1. Karena di Indonesia dengan jumlah umat muslim terbesar, tapi juga yang paling toleransi. Ada poin di berita itu, dengan itu seorang pemimpin Katolik gitu ya, ada di matanya tertuju pada Indonesia gitu kalau ini. Ini secara umum gitu. Yang di kita pun kita buktikan gitu, maksudnya Christian yang seorang Nasrani gitu, kaji bareng gitu kan, nggak, maksudnya nggak kita gimana gitu ya, nggak kita open gitu, apa aja kan kelas loh. Kita maksudnya dari AB pun apa yang disampaikan ya open semua, disampaikan, nggak ada rahasia semua disampaikan. Masih ditahan ya semuanya. Takut langsung ngomongin kalau semuanya. Iya gitu. Ini artinya cerminan tadi ya, mata tertuju ke Indonesia, mata tertuju kepada majelis ini. Pertama tadi toleransinya gitu, umat Islam terbesar, tapi toleransinya juga Budaya. terkait sosok juga. Jadi kalau tadi ada ngobrol sama orang Protestan juga, sama kayak Christian, ada orang Protestan. Berbedanya dengan Katolik gitu ya. Kalau Katolik ada paus pemimpinnya gitu kan. Paus itu ya orang-orang itu aja gitu kan yang akan menjadi paus gitu. Anda tanya, maksudnya orang-orang itu ya orang-orang itu aja, maksudnya nggak bisa dari luar gitu. Matikan. Ya orang-orang lingkungan paus aja, uskupan gitu. Bukan di situ. Tidak ada. Uskupan nggak bisa dari luar. Uskup paus dari turunan itu. Darah. Jadi Lagi ngelirai dia. ya, perwakilan Tuhan gitu kan. Karena kalau itu mungkin kayak nasab Kayak nasab ya, sama baik gitu ya. Mengumpul. Saya mikir lah, kalau cuma lingkungan itu ada yang gitu kan dari paus ngapain ikut Iya berarti pasti kayak lebih ini. aneh. Kerja ikut misalkan direktur gitu, aneh pengen jadi direktur, ada potensi untuk kemungkinan jadi direktur gitu kan.
Jadi murid bisa jadi guru. Yakin. Enggak sih, tapi ada potensinya, ada langkah-langkahnya. Maksudnya kalau misalkan cuman darah gitu ya, cuma lingkungan itu aja yang bisa, ini udah ditembok dari awal gitu. Tembok basis ya. Apakah bukan itu sebuah keputusasaan buat pengikut? Kalau di sini ada jenjang karir dalam bertoreko. Walaupun memang nggak semudah itu, tapi langkah-langkahnya ada. Sekarang hukumnya ada. Ada yang dikatakan people power itu ada gitu. Kenapa di Toreko? Itu terkait apa namanya kepemimpinan. Nah mungkin kalau apa ya, kalau dari aneh gitu ya, mungkin sedikit kita nggak apa-apa mungkin bahas sedikit yang lebih apa yang lebih kritis gitu di dalam podcast ini supaya apa ya maksudnya Lebih membangun. Lebih tajam menukik yang Pemikiran. pinggir jurang gitu. agar lebih ada tantangan gitu ya keluar. Tantangan pinggir jurang. Karena yang kalau normatif orang kan banyak orang yang kadang cukup dengan ilmunya merasa cukup dengan ilmunya ya menolak. Kadang harus kita ekstremin Radikal itu dari awal. ya. Kayak ada lagi apa, jadi adik-adik mau nikah Gitu lah. iya yang saya ada minta oh ya udah nggak apa-apa. Aneh jadi diminta jadi walinya gitu. Karena bengkamannya kan udah abang nyerahin ke aneh. Oh ya udah. Pokoknya dari beragama. Syarat aneh cuma satu, calonnya talqin. Itu langsung penolakan. Padahal dia udah talqin ya. Padahal dia udah talqin. Bahkan nyokap juga jangan gini, jangan langsung ke situ. Ekstrim bener ini real Jangan langsung ekstrim. Padahal terus itu ekstrimnya di mana ya? Kok salah saya apa gitu. kok orang awam kok bilangnya ekstrim? Padahal hukum Islam pertama gitu kan, syahadat. Kok ekstrim? Yang ekstrim gua apa lu? Yang ekstrim dulu. Penolakannya segitu ekstrimnya. Ekstrim jangan Saya pengen bilang kita ekstrim gitu. gimana ya? Ini tidak ekstrim, cuma ekstrim. Bagi kita, bagi ahlinya mungkin nggak ekstrim ya. Iya, Bagi kita yang sudah menjalani mungkin ya. Tapi bagi iya benar. dia menjalani juga dong. Ada udah talqin. Berarti kan khawatir mungkin karena respon dari luarnya gitu. Nah ini kasih pemahaman. Nikah itu kan sebenarnya sunnah ya, sunnah gitu. Masya Allah. Itu sunnah. Tapi sebegitunya ngurus pernikahan gitu kan. Ribet lah. Sebegitunya ngurus pernikahan. Tujuannya buat apa sih? Buat pembuktian ya. Sekarang nikah susah, cerai gampang. Padahal maksudnya nikah dipermudah ya kan, cerai dipersulit. Ini sekarang bisa orang sepi gitu nyerahin suami. Iya, Emang Lo jangan macam-macam lo.
Komen, kasih doa. Doanya yang baik apa yang ini? Yang baik lah. Oh yang baik. Iya apa kayak akhir zaman gitu kan bukan sesuatu yang ekstrim bagi kita gitu karena memang realnya kita di akhir zaman gitu orang yang bilang sama tadi kayak contohnya yang pernikahan apa talqin itu tadi ekstrim di mananya gitu Dan dalilnya pertama agama datang dianggap aneh, nanti di kemudian hari pun kembali dianggap aneh. Ini realnya begitu. iya ya ini kasih pemahaman nikah aja segitunya gitu ada tata caranya ya itu tadi prinsipnya kan diucapkan dengan diyakini dalam hati ucapkan dengan lisan dilakukan dengan perbuatan adalah ijab kabul gitu kan ijab kabul pernikahan nikah loh sunnah loh segitunya gitu acara gitu kan cuma minta satu talqin loh sahabat kenapa ya itu pembuktian kalau kita itu beragama Udah nyampe ke ya ke cowoknya belum ketemu orang dia alang-alangi takut katanya suruh ketemu nih abang gua kan. padahal Takut dia mundur ya. nggak gimana gitu iya lah maksudnya gini mau ini kasih ilustrasi juga ke nyokap Itu kan bentuk kasih sayang yang PKAD kan. Ingin suaminya itu yang baik gitu loh. apa yang Iya dong. membuat gua Lo percaya yakin. gitu, buat gue yakin gitu. Makanya Jaminannya apa? makanya lu langsung kan menurut aku bentuk kasih sayang seorang kakak. Iya, jaminan lah, buat jaminan. Karena ini ditunjuk sebagai wali Wali. yang harus bertanggung jawab. Gua radikal guys. Gua radikal bener. Enggak kan? Enggak. Normatif toh? Iya. Ya, radikal. Normatif. Kritik. Kalau anak udah talqin, anak udah talqin. Bodoh amat kan? Apa ji? Mades. Kalau anak udah talqin ini. Ngomong lah tuh udah mades tua aja. Pastinya Oh iya itu ide bagus sih. Gimana kalau yang udah ditalkin aja nih? Ya kan gimana kayaknya? Ini kalau ini ekstrim. Ini Kalau ini ekstrim. Gue ekstrim. Ada yang belum kuat kalau ini. Ini bukan. Dia ngomong menikah, pengen ini jadi pengen Joko bola gitu. Dia pernah ngomong. dulu yang satu orang belum lu talkin. Dia pernah ngomong kalau cowok yang belum talqin disuruh talqin. Cuman kalau yang udah talqin udah ajak berantem dulu gitu ya. Itu menjadi satu ekstrim. Padahal udah Yang tersedia. yang belum talkin dunianya ada, yang udah talkin dunianya kosong. Apa itu yang membuat ekstrim? Bukan gitu ya. Iya benar. Salah satu kita mensiasati biar mempererat itu. Salah satunya. Iya Bang benar Abang sih, benar juga itu. Benar. Gue mau berijak mau batang gara. Gak pandang gue beneran. Nih gue kasih pemahaman supaya lo nggak ekstrim lo nggak lo? Nggak usah. Kayak gue yang lebih ekstrim ya. Iya, aduh, gimana itu mau ya? Ya udah, kita lanjut aja ya. Iya deh, Ya pokoknya poinnya itu. Sama mungkin terkait apa namanya tadi ya berbagi paham penghayatan dan pengalaman intelektualitas spiritual dan kecerdasan emosional logika analogi intelijen nalar rasional kalau dari ini yang ekstrim yang
Enggak enteng. Bukan ya itu. Enggak itu. Iya. Paham. Gua tahu batas mampu itu. Roben, lu cari yang lain. Gak usah muluk-muluk lu punya harapan. Enggak, gua kan apa namanya? Lu deketin dia aja nih, mengedukasi. Bang Ben ngikutin ini apa kata guru. Ya, kalau punya cita-cita tinggi langit itu. Udah apa walaupun Lagian ntar gua dapatnya. juga kan mempermudah, ya kan? Biar dia enggak kok ekstrim. Biar enggak ekstrim nih, mana gue kasih jalan. Siapa namanya Mbok? Kenapa? Yang belum ya, mudah aja ya. Normatif kan? Oh, belum mudah itu. Bang, masalahnya ngejalanin hidup bukan dia. Tapi kan dia punya keyakinan, dia punya keyakinan ada untuk jaminan itu. Kalau lu emang gak ekstrim, lu deketin aja langsung. Gak usah ribet. Kita kan gak bisa kontrol orang. Terusin Mbok. Dengar. Enggak kalau mau dengerin boleh sih. Udah dengerin ini mah udah aware begini. Udah sadar diri dong. Dia nyarinya yang mau talkin, udah apa? Ini kan udah mau talkin. Serem banget kan nyari. Udah, Bang Ben sadar diri. Udah blewer. Siapa tahu ini mau beda ya? Kabarnya berapa? Iya. Enggak mau bercanda mau. Abang itu abang Adi ini. Mana belum lihat nih. Iya. Jadi goyah nih dari Bang Agam ke Bang Lomo. Itu apa? Apa itu? Ada mana lagi? Sampai Ekstrim. bukan itu. Ya kalau aneh kita nyerempet dikit ekstrim di podcast ini nggak masalah. Ya, walaupun sebenarnya bagi kita nggak ekstrim mungkin gitu ya. Kayak perihal tadi contohnya gitu, kalau perihal kartun tadi kan nggak ekstrim. Kalau boleh dibedah, ayo coba mana ekstrimnya gitu. Kan rutinitas pertama gitu. Aplikasi yang dari rutinitas yang pertama. Aplikasi dari rutinitas Sosialisasi. Iya. Itu kalau dulu begitu masifnya kita tertipu sama ini umat Islam ya. Lebih ekstrim daripada nasab ini. Iya benar. Orang disuruh ya kan sholat. Masalah sahabatnya ini kan kalau tidak mau bicara hakikat memang iblis ya kan bisa menghalang-halangi kita dari jalan yang lurus itu yang sungguh-sungguh krusial dan fundamental ini. Orang suruh hafid Quran pernah sampai ada keterangan yang namanya ulama itu ya harus bisa baca kitab kuning ya begitu selalu jauh gitu kan fundamental lewatin begitu aja. Nah ini kembali nggak ekstrim, namanya menormalisasi. Jadi kalau sisi positifnya new normal ini bisa kita pakai juga untuk melawan keekstriman yang negatif. Sebelum kacau gitu. New normal versi Toreko. Nah mungkin podcast ini bisa jadi apa namanya ajang new normal untuk channel-channel keagamaan yang lain. Dan kita lihat dari aneh kurang lebihnya mohon maaf apabila saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kan kita dari opening video itu ya. Itu kan nanti kita akan menjabarkan isinya. Tapi meskipun kita belum menjabarkan isinya, tentunya kita udah bisa menilai kan secara visualisasinya itu. Dikaitkan dengan originalitas instrumennya ya. Nah dalam itu kita itu karena kayak kita selawatan ini. Jadi kalau secara pembahasan tuh apa tuh memang ada kata unsur kesengajaan gitu. Jadi 5 salawat itu yang kita usung bareng ini kan dan kemarin kita udah
mengedukasi itu ke orang-orang pusat ya kan? Mereka mengikuti yang gitu mereka sulit mereka mendustai ya kalau kita menginginkan sesuatu yang beda gitu kan, ada tampilan yang beda gitu. Nah itu sederhana mungkin buat mereka ya kan, kalau nggak salah datang ada yang datang kita lagi pada sholat tapi dia nggak ikut masuk biasanya itu sholat isya kan kayak Pak Edi dari segi inian kita jikirnya aja gitu ya itu kan nggak setengah-setengah gitu itu buat mereka itu kan menilai ya kan, berarti ada apresiasi yang apa tersirat ke bawah pasti jadi obrolan ke pusat. Karena waktu datang di Bogor langsung di ini sama disambut sama Pak Edi sama Molintab gitu. Sambutannya positif semua nih, karena waktu yang ke Bogor juga apresiasi. Yang selama ini mereka ada terbuka pandangan mereka begitu kan, dengan dia menyaksikan datang berubah gitu. Ya dah, kesimpulan. Udah. Oh ya udah tuh. Iya. Gimana Bang Den? Kesimpulannya gimana? Biar paham sendiri. Kurang ajar. jangan terjiwa ngerasain. Iya. Biar jangan kita asik. Ada grupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bin ni'matillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, alhamdulillah masih terus berusaha untuk berkarya di dalam dunia podcast. Banyak sedikitnya tadi ya belum mendengar lah apa yang Kobi tausiahkan tadi. Cuman kalau anak kan Tadi kembali sore agak mantap, uji coba podcast. Kameranya mati. kamera yang gitu yang Udah digital mantap loh kontennya loh. Tapi ada kan videonya, tidak ada. Suara, Simpel ya. suaranya ada. suara. Ya kalau podcast bisa dengan suara doang, tapi nggak publikasi ke YouTube. Kita nanti di edit, dubbing suaranya itu ada foto. Tinggal ikutin aja. Karena kadang sesuatu yang alami obrolan gitu kan kalau diulang kadang beda lagi. Ya alami lagi. Ya kalau Anan gini, nilainya makin kemari sebenarnya setiap pertemuan itu memang harus ada materi dan pembahasan. Itu yang lebih utama, lebih penting. Walaupun memang dari guru kita khususnya selalu kembali kepada penghayatan dalam pengamalan kita dalam mengamalkan sendiri. Sifatnya general, tapi nggak pernah lepas dari tema apa yang akan kita publikasikan. Ya. Kalau Anda melihat di sini tadi sempat baca di kantor itu gimana kabar Cah Angon kan gitu kan. Anda sendiri bingung lagi ngangonin siapa sih. Ya, Cah Angon istilahnya lagi apa? Menggembalakan. Ini yang ngangon yang sama yang diangonin siapa kan gitu.
Tapi di sini bahasanya langsung kepada poin utamanya itu kan merespon isu akhir zaman. Benar tadi apa yang disampaikan Lomo itu, banyak orang yang masih tidak bisa menerima saat ini hidup yang dia jalan itu dalam kondisi hidup yang sudah di akhir. Umumnya sih kan gini, memang banyak yang bilang kalau dalam menjalani sebuah kehidupan urusan duniawi berpikirlah usia kamu akan lebih panjang 100 tahun ke depan kan gitu. Tetapi kalau dalam urusan akhirat, yakinkan bahwa hari itu hari terakhir kamu kan gitu ya, diomongin gitu. Tapi kondisi sebenarnya yang benar-benar menjadi isu besar itu nggak sadar dengan akhir zaman kan gitu. Dalam berpikir negatif akhir zaman itu banyaknya timbul keanehan-keanehan yang bisa dibilang menjadi tanda-tanda kiamat. Negatifnya. Tapi dalam sisi positifnya, bahwa kebangkitan itu akan segera dimulai. Karena kebayang sama isi podcast Oji kemarin tuh, ketika di masa kejayaannya Islam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau merasakan bukan kebahagiaan melainkan ada rasa kekhawatiran, ketakutan, bahkan sampai menangis kan gitu. Itu sadarnya sirkulasi kan, grafik kan gitu, ketika ada di atas pasti akan runtuh kan gitu. Kalau yang nggak sadar, runtuhnya seperti apa nggak ada yang tahu. Tetapi bagi yang sadar ya ini, banyaknya kejanggalan. Contoh sederhananya ini, dalam sebuah lembaga organisasi aja, kita kan berpacu keyakinan dalam bahasa organisasi kan Nahdlatul Ulama NU. Tetapi orang saat ini tuh udah berbicara nih, NU udah terbagi-bagi, udah bukan jadi seolah-olah menolak NU tersebut gitu. Jadi agak lucu, NU bukan, Muhammadiyah bukan, tapi ngomongnya saya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini, karena memang sudah salah. Dia tahu pengen ngikut NU, isinya oknum semua. Kalau Muhammadiyah isi organisasi, ujung-ujungnya oknum juga. Sekarang kan gitu. Tapi mereka masih belum tahu hal yang mendasar yang dimaksud dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa kan gitu. Itu yang jadi polemik yang sangat besar saat ini, makanya jadi banyaknya perbedaan ataupun bercerai-berai lah gitu. Ini kalau tadi lo mau nyampein tentang kedatangannya Paulus, ya kan? Ana saat itu langsung mikirnya gitu. Ana menilai keluar aja. Ada banyak ulama internasional gitu, yang mungkin sosok beliau juga banyak dikenal dunia. Ketika hadir di Indonesia itu biasa aja pemerintah. Gitu. Kalau nggak tahu. Jadi sampai seolah-olah jangankan pemerintah yang mungkin statusnya itu di luar agama Islam, yang merasa satu keyakinan aja masih merasa dia siapa kan gitu. Tapi kan kalau guru kita itu kan mengajarkan yang namanya adab, tetap menghormati. Ana menilai di situ. Ini yang labeling keyakinan yang sama aja itu nggak tertolak sedikit pun, bahkan dijegal langsung, oh dia siapa, ada buku keturunan Nabi, oh dia siapa, segala macam. Dan di sini yang jelas-jelas sudah berbeda keyakinannya, disambutnya sampai sebegitu rupanya meriah. Karena ngebaca itu ada beritanya seperti itu, sampai azan pun juga jangan dikeraskan suaranya. Pakai teks saja. Gitu. Nggak pakai suara.
agak lucu ya kan. Kalau bisa perusahaan yang di Jakarta WFH kerjanya dari rumah. Iya. Sebenarnya lagi begitu kita sniper enak. Iya makanya. Kalau kata orang Protestan gas. Dia sampai nyindir ke bacanya yang mulia. Iya. Iya secara subjektif menghormati gitu kan. Tetapi posisinya kita harus objektif melihat. Jangan karena menerima dengan mengedepankan bahasa toleransi. Itu yang bahaya gitu kan. Kalau toleransi mah biasa aja gitu. Nah, sampai Kalau begitu malah dia nggak toleransi. sampai kan yang lucunya gini, Kemenak sendiri yang heboh. Wah, karena statusnya Kementerian Agama, agamanya ya general di Indonesia kan banyak gitu. PA, gitu kan, itu ngomong PA kan. Ini kan kerepot tuh bakal di podcast ini jadi kadang-kadang pemerintah aja. Kurang aja. Yang dari itu aja gitu. Bahkan yang tadinya mengkritisi ataupun menilai yang sesama keyakinan aja itu sampai diam juga. Oh kita toleransi, kita menghargai. Jadi benar-benar udah rusak pikiran. Nah, itu kan akhir zaman yang negatif itu di situ. Fokus keluar. Jadi fokusnya keluar. Mungkin yang disampaikan dari abang-abang itu benar, istilahnya lebih kepada di dalamnya kan sebenarnya. Makanya memang butuhnya media ini yang harus berani menggaung. Apakah yang mereka lakukan itu salah? Kalau kita bilang itu salah ya salah. Tapi memang kalau bahasa bijak demokrasi benar, bagus, tapi nggak tepat. Itu yang istilahnya, makanya istilahnya udah jadi tutup mata tutup kuping aja. Semakin level aja. Itu enak. Emang banyak. Karena mungkin gini ya, kalau Anda melihatnya gini, dia itu sosok yang dimuliakan bagi kalangan umatnya. Kalau menilai negatifnya, bisa jadi siasah dia. Gitu. Ini negara yang bermayoritas Islam ini nggak boleh benar-benar hidup kembang. Gitu. Bahkan sosok-sosok mereka pun sebenarnya tahu kejayaan itu akan ada di sini. Mereka bukan orang bodoh. Makanya dibilang Islam itu akan merdeka di tanah Melayu itu mereka tahu. Gitu kan? Sama intoleran, atas nama intoleran. Mereka sebenarnya tahu. Gitu. Tapi kalau kita berbicara positif, mungkin seperti kisahnya Nabi Muhammad yang masih bayi tuh, ya kan? Sedang digendong. Ternyata ada ahli kitab yang melihat menjadi pembuktiannya dia bahwa oh ini ciri-ciri kerasulan nyata. Bahasa positifnya apa sih? Dia mencari. Betul. Gitu. Karena gini, kalau dulu Anda dikiaskan dari nyokap lo bahasa apa namanya yang bisa menghadapi orang-orang seperti itu ya setara dengan keilmuannya. Berarti kan bisa dibilang dia ingin bertemu dengan sosok yang dia cari gitu, yang kalau dikiaskan dari guru kita Satrio Piningit itu ya kita udah pada tahu lah. Butuh apa namanya, butuh ditemukan. Apalagi kisahnya dulu ketika Nabi Muhammad meminta sahabatnya untuk menuliskan sebuah surat gitu kan, disampaikan kepada kerajaan Romawi bahwa sosok yang kamu cari itu aku sudah ada kan gitu. Dan raja itu nangis ingin bertemu.
gak jadi karena penasihatnya. Nah penasihatnya ini yang memang memusuhi Nabi Muhammad sampai akhirnya sahabat Nabi itu ya dipenggal katanya. Bisa jadi seperti itu juga, gitu kan? Dibutak, dialihkan segala macam. Makanya yang bilang fenomena akhir zaman itu bagi yang sadar. Kalau tadi saudara lo mau bilang itu benar-benar nyata lah. Makanya sebenarnya tadi Anda banyak nampung apa yang tadi disampaikan abang-abang itu kayak Bang Beni, Bang Anton, Bang Rudi, Iman, Sukma, Pakut juga jangan sebentar doang kan terus Mas Kalim. Lebih kepada kesadaran diri kita sebenarnya. Makanya kalau bicara di sini bahasa kesadaran itu kayaknya udah cukup lumrah lah ya. Cuman bagaimana kita istilahnya mengemas untuk bisa mensiarkan keluar. Apalagi Anda sempat bahasnya kepikiran gitu. Bukan kepikiran, jadi kepikiran ketika ngedengar podcast yang sampai nama Fauzi kemarin tuh yang bisa bilang gini, menjabarkan apa yang guru kita sampaikan melalui Fauzi tentang ternyata pusatnya itu ada di Bogor dan kok bisa ada nama Pakuan. Anak mikirnya ke situ, ternyata selama ini tuh ada rahasia di dalamnya gitu loh. Dan bagi yang bisa melihat itu tuh hanya mata batin yang sudah terbuka. Ketika paku itu bisa dicabut, diangkat, ternyata kerajaan itu lahir. Ini kan kalau anak mikir-mikir ngerasain gitu. Abah kita lagi berusaha lagi mau nyabut pakunya nih. Anak simbolin bahasanya nyabut paku itu seperti ini kita lagi siar. Kan ada Bogor tuh nama daerah Pakuan di daerah itu kan ada kan, itu simbol gitu loh. Dan agak berbahaya kalau nggak bener-bener matang pada diri anak gitu kan. Kalau ngomongin kita anak kayaknya kurang sopan, karena kalau salah kaprah ataupun tidak bisa menguasai bahasa dari riwayatnya aja ini bisa agak berbahaya gitu. Benar-benar berbahaya. Anak sempat kepikirannya tuh ketika pulang kemarin tuh begitu. Oh jadi kenapa posisinya Abi pernah bilang orang akan berbondong-bondong gitu untuk pondok ke sana ini takut sudu. Jadi kalau yang sedapatnya anak lah saat ini seperti itu. Banyak hal yang memang tersirat ada pada diri kita sendiri. Tapi kadang mau disampaikan aja tuh susah. Iya kan? Aduh, bingung buat nyampein. Mungkin kalau secara teoritis bisa. Mungkin kalau Anda ngerasanya karena kurangnya mengamalkan, itu bisa menjadi impact ke diri juga. Tapi kalau balik lagi tujuan dari podcast ini, kalau buat kita bahasa viral itu harus segera digaungkan. Benar yang lo mau bilang tadi, kalau dibilang konten agama tuh udah lumrah, udah banyak banget. Tapi yang berbeda apa sih? Podcast yang akan ini lagi berjalan kan? Yang ada hal-hal yang menarik gitu.
Makanya ini materi yang dikasih sama Abi dari pertama ini, nah ini yang jujur aneh istilahnya mau nyampe jadi bingung karena lagi demen ngedalamin materinya sendiri. Betul. Seru juga ya ketika benar-benar istilahnya berusaha masuk ke dalam pikiran sendiri, Iya. bukan masuk dalam pikiran orang. Seru. Jadi kayak masa sih kalau bahasa kayak ini kok gue bisa ada di sini sih? Iya. Apakah gue juga sebagai pelaku di dalam sejarah itu nanti kan gitu. Jadi kayak seperti itu. Sempat kayak kemarin aja tuh jadi kayak mungkin kalau si Christian lah yang ngelihat teman-teman aja sampai pada nggak tuh, biasanya anak orangnya rame nih diem aja gitu karena lagi asik masuk mikirin ngebaca gitu aja. Ya itulah hebatnya guru kita, bener-bener istilahnya memaksa kita tanpa kita sadari. Kalau kita ngomongin gini kan, kita paksain diri kita, padahal tuh guru tuh udah maksa banget itu, maksa diri kita. Lu kalau nggak ngerti, nggak bener-bener paham ataupun sampai nggak melek, kita lebih rugi daripada orang yang belum bertemu. Bener-bener rugi. Tiap hari bersama kok nggak tahu gitu. Itu yang bahaya. Mungkin bahasa gemasnya Pauli seperti itu kali. Lu ngaku cuman masih gini-gini juga kayak gitu kan dia bilang kan. Itu yang istilahnya ketika berusaha ngedalamin, oh iya, banyak hal kadang kita suka kelewat jauh dari hal yang mendasar. Jadi yang bisa Anda sampaikan kurang lebihnya mungkin bukan bahasa kesimpulan ya. Apa yang Anda dengar dari Ikhwan semuanya mungkin bukan mengoreksi, bukan mengkritisi juga, lebih kepada mengajak juga. Ini benar-benar kita harus punya summary sendiri versi kita, kesimpulan versi kita. Jadi bukan mengulang-ulang apa yang Abi sampaikan aja, bukan itu. Karena memang posisinya seperti bahasanya kalau kita ngomongin dulu dunia sales itu menawarkan barang, ini enggak, sebenarnya kita yang lagi dijual. Yang lagi dijual itu kita, bukannya kita yang ngejual, guru kita yang lagi dijual. Gitu. Kita yang sedang dipublikasikan. Iya, kita yang lagi dipublikasikan. Karena umat akan tertarik melihat kita. Ribuan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan yang akan berbondong-bondong datang ke Miftah Huda, siapa nanti yang akan alami? Itu kita juga. Itu yang anak gemes sama diri pribadi gitu. Masa sih nggak bisa, masa sih nggak ngerti. Kadang kalau kita biasa bahasa pendidikan yang mencari tahu lewat dunia digital lah, jadi nggak nyambung. Memang benar-benar harus kita temui dengan tasdik diri kita sendiri. Sampai ini istilahnya kadang baru sadar kok guru kita namanya Syekh Abdul Rahman. Padahal kalau orang mendengar nama Abdul Rahman itu umum, tetapi mempunyai maknawiyah. Oh iya, asmanya Sang Khalik itu yang pertama apa sih? Kembali lagi nanti berarti udah puncak. Mikirnya di situ tuh baru ingat sekarang ini.
yang akhirnya makanya kalau tadi si Lomo bilang apa ini video yang pertama yang dipublikasi kok tulisan segala macam tapi agamanya kurang ya anu mikirnya kalau ke publik kita menilai dari kacamata umum ya nggak ngerti, nggak akan ngerti. Sebagai ikhwan pun juga nggak bisa bilang bego kalau kita melihat dari kacamata umum. Tapi itu teguran bagi para kalangan kita dulu. Bahasa kan makanya Abi bilang dalamnya dulu, jangan udah pede gue punya podcast akan siarkan segala macam itu. Aduh, maksudnya kayak gitu. Karena yang akan kita sampaikan ini akan benar-benar menyinggung lintas agama, bukan lintas keyakinan ataupun kalangan yang bisa dibilang mazhab A, B, C, enggak. Bahkan lintas agama yang akan kita jabarkan di situ. Ya, lintas negara apa lagi? Pertamanya Depok. Bisa bahasa Inggris. Bahasanya udah langsung portfolio. Apalagi kalau tadi ngomong posisinya, aku pada bilang negara kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya. Nah, makanya emang benar. Belum lama kita ngeliat podcast isinya sampai ngomong politisi itu di Deddy Corbuzier ke podcastnya. Apa negara Indonesia baik-baik saja gitu? Udah kan gua hajar. Kalau tadi posisinya nyediain bata merah tuh kita tumpukin tuh orang. Kacamata Indonesia baik-baik saja karena lu sebagai penjilat pemerintah. Gitu. Dan lu dalam kondisi lu merasa finansialnya cukup, maka berbicara baik-baik saja. Nah, orang dulu ini gitu. Ini kalau apalagi ya banyak lah yang kegemesan diri kita. Cuman akhirnya terciptalah podcast ini yang kita menyampaikannya insya Allah bisa lebih bijak, keras tapi kena. Itu yang anak bisa simpulkan. Dan memang udah harus siap gitu kan, wawasan itu harus ditambah, hasanah ilmuannya gitu. Banyak yang sering ngobrol sama Fauzi, sering ngobrol sama dia. Banyak ilmu nih gitu. Ngomongin cewek dulu sama dia. Ya mungkin bahasa kesimpulan dari ini gini aja deh. Al-zikru babu kuat, takwa babu tasbih, tapi babu dua. Nah mikirnya kesana. Kita masing-masing diri kita sudah diijazahkan zikir gitu. Berarti kalau belum ada ketakwaan belum berzikir berarti gitu. Apalagi kalau udah merasa bertakwa, kalau belum ada kisah bahasanya itu melihat kesejatian dulu, berarti kita belum takwa bahasanya. Itu yang tujuan dari podcast kita, memberikan kemaslahatan bahkan keselamatan buat umat semuanya, bisa yang bisa sering kita sampaikan ingin menciptakan akhlun salim wa qalbun salim. Hanya sekedar cerdas tetapi lebih kepada selamat dan hati yang selamat. Jadi itu aja yang bisa Anda sampaikan, kurang lebih ya bisa menjadi pribadi yang insan kamil. Jadi itu aja yang bisa Anda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.